artinya pendekatan yang memang tidak bisa sembarang orang tentunya, hanya Bapak mungkin yang bisa. Tapi justru itu mungkin menjadi kenangan yang terindah mungkin bagi mereka, yang mana Bapak menjadi wali kota 2 periode dan begitu banyak sekali penghargaan yang didapat, dan itu salah satu penghargaan yang menjadi kenangan terindah yang Bapak ingat. Nah, terlepas dari itu semua, sekarang ini Bapak sudah menjadi anggota DPR RI, menjadi anggota Dewan, tepatnya di Komisi 12 ya Pak ya. Komisi 12. Nah, ini terkait mengenai isu atau permasalahan apa yang paling sering Bapak angkat ini dari daerah Jambi ini, Pak? Ya. Sebetulnya pengalaman saya selaku kepala daerah itu sangat bermanfaat sekali, sangat Gitu, berguna pada saat penugasan di DPR RI, apalagi di Komisi 12 ini. Karena banyak pengalaman saya menyelesaikan masalah. Contoh misalnya Kota Jambi ini menjadi role model nasional penyelesaian penyaluran distribusi gas 3 kilo. Waktu itu LPG ya. Karena pada saat dahulu saya buat satu skema, salah satu inovasi bahwasanya masyarakat tidak boleh ada antrian lagi, tidak boleh ada yang tidak dapat gas 3 kilo bagi yang berhak mendapatkan itu, dan pangkalan tidak boleh nakal. Itu waktu itu tertib, sangat tertib sekali, sehingga tidak ada lagi antrian di Kota Jambi. Nah, sehingga pada saat saya penugasan di Komisi 12 ini, ternyata di daerah lain itu masalah yang paling unik ini adalah terkait gas 3 kilo LPG ini. Yang pertama, ketidaktahuan masyarakat. Gas 3 kilo ini masyarakat menganggap bahwasanya ini jatah kita semua, jatah masyarakat. Padahal tidak seperti itu. LPG gas 3 kilo ini hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak. Siapa yang berhak? Masyarakat tidak mampu. Bagaimana tidak mampunya? Penghasilannya di bawah UMR, di bawah UMK. Dan siapa yang tahu ini? Ya Ketua RT. Ketua RT tahu dia punya masyarakat 100 KK. Dalam 100 KK ini yang tidak mampu ada 20 KK. Ya 20 KK dia tulis daftarnya 20 KK. Berikan kartu pelanggannya. Yang boleh beli gas 3 kilo yang memiliki kartu yang ditulis oleh Ketua RT ini. Nah, yang lain nggak boleh. Tapi kenyataannya saat ini karena pada saat saya masuk DPR, pemerintah pusat, Kementerian ESDM merubah. Yaitu dengan apa? Dengan KTP. Jadi boleh beli semua, yang penting punya KTP. Nah, saya katakan kepada Pak Menteri, Pak Bahlil, KTP itu tidak menyebutkan kaya miskin, tidak menyebutkan mampu tidak mampu. Kalau kita bebaskan menggunakan KTP, semua masyarakat, kalau dalam satu KK ada 5 jiwa yang punya KTP, berarti mereka bisa beli 5 tabung. Saya bilang itu. Padahal ini hanya untuk satu kakak, saya bilang. Nah, pelan-pelan ini nanti kita perbaiki semua. Nah, saya bilang katakan, saya punya pengalaman selaku kepala daerah bagaimana saya menertibkan, mengendalikan distribusi gas 3 kilo ini kepada masyarakat yang memang betul-betul berhak. Ya, memang tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya, nah itu yang banyak saya temukan di Komisi 12 ini, karena itu memang bidang kami. Kedua juga terkait dengan tambang. Dengan tambang juga. Jadi kami banyak keliling Indonesia ini melihat tambang-tambang. Banyak sekali penyelewengan tambang. Misalnya kalau izinnya sudah lengkap, masalah dampak lingkungannya. Ya. Kemudian ada izinnya juga yang setengah-setengah halal, setengah lagi dia ambil, rupanya dia berabah ke tempat lain. Izinnya perkebunan tapi diambil tambangnya. Itu banyak kejadian. Banyak sekali. Dan itu tugas dari Komisi 12. Betul. Ya. Dan apakah itu sudah ada yang terrealisasi selama banyak sekali dalam kurun waktu kami setelah dilantik Oktober, November, Desember sampai masuk ke bulan ke-6 ini, banyak sekali yang sudah kami rekomendasikan. Contoh di bidang lingkungan juga beberapa Kementerian Lingkungan Hidup juga dengan Dirjen Penegakan Gakumnya, kami sudah banyak yang menyegel, kemudian mempolis lain. Kelompok-kelompok pelaku usaha yang tidak memperhatikan lingkungan, yang berdampak besar terhadap perubahan lingkungan dan iklim emisi juga dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan
tambang-tambang juga yang kita hentikan penambangannya dan lain sebagainya. Ya. Dan mungkin Bapak juga bisa membuat atau ya mungkin dream come true, jadi mimpi yang tentunya nanti atau cita-cita besar Bapak khususnya untuk masyarakat Jambi ini sendiri seperti apa sih Pak sebenarnya yang Bapak inginkan secara global aja Pak? Ya. Ada satu hal yang saya tuh kepikiran terus ya setelah saya pensiun jadi wali kota. Bagaimana dengan yang sudah saya bangun? Ya. Apakah nanti yang menggantikan saya mau merawat ini semua? Apa, diteruskan? Atau malah merubah ini semua, menghancurkan ini, merubah ini semua. Itu yang kepikiran saya terus. Jadi kepikiran juga. Kepikiran terus. Kemudian bagaimana dengan masyarakat yang sudah saya bangun di sini-sini? Apakah masyarakat mau menjaga ini semua? Apalagi dengan susah payah ya Pak. Dengan susah payah. Dengan keterbatasan dana dan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Yang saya harapkan itu adalah masyarakat menjaga dan juga pejabat-pejabat saat ini menjaga apa yang sudah dibangun bersama-sama itu. Terakhir ini Pak, sebelum kita akhiri podcast kita ini, yang mana ini juga tentunya diinginkan juga, didengar juga oleh masyarakat Jambi, yang mana bagaimana Bapak ingin dikenang nih oleh masyarakat Jambi dan Indonesia pada umumnya. Kita itu manusia itu dikenang karena ucapan, perkataan, karena perbuatan, dan karena apa yang pernah dia tinggalkan di situ. Ya. Saya tidak pernah punya keinginan untuk nanti dikenang seperti ini tidak. Tapi saya lakukan saja apa yang itu adalah kapasitas saya. Saat ini saya di DPR. Kapasitas saya adalah tugas saya ini memperjuangkan kepentingan masyarakat Provinsi Jambi. Apa yang bisa saya berbuat? Saya lakukan aja. Mungkin dari 1.000 yang saya lakukan, mungkin ada 1 yang sangat-sangat memberikan manfaat. Mungkin itu yang dikenang masyarakat. Jadi bukan berarti saya 1.000 semua itu bermanfaat, belum tentu juga. Mungkin tidak bermanfaat bagi warga kita, tapi bagi warga kabupaten atau provinsi lain itu bermanfaat. Jadi saya tidak pernah berpikir saya mesti meninggalkan kenapa tidak. Ya, termasuklah saya membangun kantor wali kota itu terakhir masa jabatan. Yang saya tidak pernah mencicipi, menikmati kantor itu. Tapi saya bangun di akhir jabatan saya. Saya ingin hadiahkan kantor itu kepada penerus saya. Segitunya Pak ya. Segitunya. Saya juga sempat berpikir ini Bapak sudah mau mengakhiri masa jabatan, baru membangun kantor wali kota itu Pak ya. Jadi Bapak nggak sempat menyicipinya Pak. 9 tahun lebih itu, hampir 10 tahun saya berkantor di kantor yang lama. Saya nikmati saja Pak. Tetapi saya berpikir ini kantor sudah tidak layak dan ini harus dibangun. Tapi saya akan bangun ini di akhir masa jabatan saya. Biarlah saya tidak menikmati kantor yang baru, tapi saya hadiahkan kepada penerus saya nanti. Supaya apa? Supaya mereka bisa bekerja, mengabdi lebih baik dari saya nanti. Dan itu yang tentunya yang pastinya secara otomatis akan dikenang ya Pak. Yang kebaikan-kebaikan itu tadi ya Pak ya. Kalaupun diingat. Ya Pak ya. Pasti diingat lah Pak kalau yang Alhamdulillah. baik. Nah bicara mengenai ingat ini Pak, nanti ini di periode berikutnya ini Pak untuk pemilihan kepala daerah, apakah Bapak merencanakan untuk ikut nih Pak di pemilihan gubernur yang akan datang ini Pak? Saya tidak mengatakan ikut atau tidak tapi itu jalan Allah lah semua. Tapi kalau saat ini saya mengatakan kalau saya terpilih DPR lagi, tetapi harus ikut konstelasi gubernur, harus mundur, mungkin itu harus jadi pertimbangan saya kembali. Kecuali kalau walaupun hasil survei mungkin Bapak menunjukkan seperti yang Bapak bilang tadi waktu mau menjadi wali kota, ikutan calon wali kota, ternyata posisinya naik. Apakah itu akan merubah posisi Bapak? Saya mengalir sajalah. Saya serahkan kepada Allah nanti jalannya seperti apa. Kalau memang misalnya harus jalannya, karena usia saya sudah tua juga. Kalaupun 2029 itu usia saya sudah 62 ya. 61 atau 62. Jadi saya pikir
sudah cukup berusia juga. Tapi ya belum lah Pak. Yang penting semangatnya Pak untuk membangun Kita provinsi tahu Jambi. diri juga lah, kita tahu diri usia karena walau bagaimanapun kan kita tidak bisa mengalahkan usia itu. Tapi di media sosial itu komen-komen Pak, kalau ini pastikan itu ini calon gubernur periode berikutnya gitu Pak. Makasih lah, berarti masyarakat masih percaya dengan kita, Masih kan? percaya dengan Masih itu. menaruh harapan dengan kita. Itu Bapak tahu gitu Pak ya, sempat mungkin membaca gitu Pak ya. Ada lah sekilas Ada, kan kalau ketemu teman-teman selalu mengatakan masyarakat juga untuk meminta saya bilang kita lihatlah ke depan. Ya, Karena selembar daun pun yang jatuh dari pohon itu izin Allah semua. Gitu. baik. Sepanjang itu ridho Allah ya sudah jalani. Jalanin. Oke, baik kalau begitu. Obrolan kita pada kali ini dengan Bapak Pasha selaku anggota DPR RI Komisi 12. Semoga apa yang Bapak perjuangkan untuk rakyat Provinsi Jambi bisa terwakilkan dan terlaksana ini Pak. Ya, dan diberikan kesehatan dan semangat Amin. untuk berjuang Pak. Terima kasih banyak nih Pak Amin. sudah Terima kasih. hadir dan jangan bosan-bosan kalau diundang kembali Pak. Terima kasih Andra, terima kasih dan semoga acara podcast ini, program podcast ini bermanfaat, Ya. memberikan kontribusi bagi masyarakat, bagi Ya. anak-anak muda, ya, untuk jangan pernah takut bercita-cita, jangan pernah takut bermimpi, toh Ya. mimpi juga gratis, karena semua itu biasanya datangnya dari mimpi semua. Dari mimpi semua. Kalau kita Berawal tidak dari pernah mimpi. bermimpi, bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu itu? Betul sekali. Nah, jadi bermimpilah. Mumpung bermimpi itu gratis. Iya, Dan bermimpilah. apabila mimpi itu menjadi kenyataan, itu akan bermanfaat bagi kita semua. Baik, podcast Jambi TV, Talk with Andra. Sampai jumpa.